Terima kasih sudah bergabung. Sesuai dengan temanya, saya bawakan ada apa dengan Muhammadiyah di era digitalisasi. Walaupun ini asal edit aja karena tadi waktunya mepet dan saya basicnya bukan desainer begitu. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah diundang Bang Zulmi dan kawan-kawan IMM, FT, UMJ. Pada sore hari ini kita bakal membahas bahasan yang cukup relate dengan keadaan sekarang. Alhamdulillah sebenarnya teman-teman berinisiatif untuk mengadakan agenda ini karena sebenarnya ini sudah jadi kegelisahan kita 2 tahun belakangan. Itu istilahnya baru sadar aja 2 tahun belakangan sebenarnya keadaan kita di Muhammadiyah era digitalisasi ini sudah cukup memprihatinkan sejak tahun 2015 karena juga ada telat masuk atau telat telat panas istilahnya dari tahun 2010-an begitu. Nah, salam kenal juga, saya biasa sehari-hari di PWIPM DIY, juga simpatisannya IMM UGM, terus kemudian jadi CEO milenialis dan redaktur di IB Times. Jadi yang bertanggung jawab ke urusan editing dan lain-lain begitu kira-kira. Nah, kami sudah bergerak, tapi sebenarnya apa sih yang kita gelisahkan bersama atau apa keresahan kita bersama? Nah, ini yang mau aku ulas sedikit di sore hari ini. Insya Allah tidak terlalu lama biar nanti bakal lebih banyak di tanya jawabnya begitu. Nah, ini pertama aku lampirkan beberapa tulisan-tulisan yang pernah muncul 2 tahun belakangan tentang ini misalnya pimpinan Muhammadiyah cabang digital. Mungkin apa enggak sih? Pertama itu karena aku sendiri kan kuliah di geografi nih. Di geografi itu konsep lokasi sekarang nggak hanya lokasi di dunia di atas bumi gitu, tetapi juga lokasi di dunia maya, di dunia virtual, yang mana digambarkan oleh IP, terus kemudian digambarkan dengan HP masing-masing gitu. Jadi kita secara fisik kita hidup di satu dunia, tetapi secara realitanya, pada prakteknya kita tuh hidup di dua dunia teman-teman semua. Kita hidup di dunia nyata dan juga hidup di dunia virtual begitu. Nah, maka Muhammadiyah sebagai entitas atau organisasi di dunia nyata juga bisa aja punya dua jati diri di dunia digital juga, di dunia maya juga begitu. Itu kira-kira mirip dengan jati diri kita atau sebagian dari kita yang punya akun medsos itu lebih dari satu, mungkin punya akun alter, akun yang khusus mengeluhkan sesuatu, akun yang khusus untuk stalking, akun yang khusus untuk ngangkat idolnya kalau misalnya itu K-pop dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ini ada tulisan semacam ini ini juga dari Pak Gus Samsudin ketua MPCC beberapa waktu lalu, terus kemudian juga ada keadaban digital warganet Muhammadiyah dari tahun 2019 awal, terus jejak digital Islam berkemajuan ini setahun IB Times. Jadi IB Times didirikan sejak tahun 2018 sebenarnya, tetapi baru di launching pada bulan April tahun 2019. Nah, di sini penulis mengulas bagaimana IB Times, milenialis dan jaringan-jaringannya itu didirikan atas dasar kecemburuan. Kecemburuan yang produktif pastinya. Kecemburuan kepada siapa? Kecemburuan kepada umat-umat Islam di sekitar kita yang menjadi penguasa wacana. Salah satunya NU misalnya, atau justru teman-teman Salafi yang itu justru menguasai wacana. Coba kita cari cara-cara ibadah di Google atau kita cari ayat Quran tertentu di Google yang muncul nanti paling banyak dari mana? Biasanya dari Rumah Iso, terus kemudian Rumah Iso itu Salafi, terus kemudian nanti ada muncul Islami itu NU kultural, nanti juga muncul nu.org.id, itu NU secara kelembagaan. Sedangkan yang dari Muhammadiyah itu kalau nggak ditambahkan kata kunci Muhammadiyah itu nggak bakal muncul begitu. Jadi misal cara sholat Muhammadiyah gitu, itu baru nanti muncul yang dari Muhammadiyah. Padahal kita harus bertarung atau berperang di dunia yang lebih luas, di dunia yang lebih majemuk begitu, nggak cuma Muhammadiyah saja gitu. Jadi kita
kita di dunia maya itu perlu mencerahkan umat Islam secara keseluruhan atau masyarakat secara keseluruhan, nggak cuma orang Muhammadiyah aja begitu. Nah ini yang jadi kegelisahan atau jadi kecemburuan kita. Ini juga jadi dasar dari pendiriannya IB Times. Jadi IB Times kalau ada yang menanyakan sebenarnya IB Times itu Muhammadiyah apa bukan? IB Times itu bukan media resmi Muhammadiyah, tetapi IB Times didirikan dan digerakkan oleh kader-kader tulen Muhammadiyah. Nggak jarang apa namanya dari jaringannya IB Times itu yang menggerakkan justru kader-kader kelas wahid. Aku beri contoh misalnya Rahma.id itu dari ada yang PPNA, ada yang NA Jawa Timur, yang mana itu juga garda terdepannya Humas UMM gitu. Itu Rahma.id gitu. Terus jadi istilahnya itu memang digerakkan oleh kader tulen Muhammadiyah, walaupun bukan media resmi Muhammadiyah begitu. Nah, kemudian kita juga perlu mengejar ketertinggalan dakwah virtual. Di sini gambarnya Ustadz Adi Hidayat. Ada tulisan ini membahas tentang bagaimana kita di YouTube terutama itu tertinggal jauh begitu. Satu-satunya yang mewakili Muhammadiyah dan punya pengaruh yang besar ya Ustadz Adi Hidayat. Padahal Ustadz Adi Hidayat bukan bagian secara formal gitu. Beliau alumni sekolah Muhammadiyah, kajian beliau memakai kaidah-kaidah tarjih, tetapi beliau bukan mewakili Muhammadiyah secara lembaga begitu. Kira-kira seperti itu. Walaupun tetap bisa dibanggakan sebagai orang Muhammadiyah yang bisa mencerahkan. Tetapi ada juga satu yang ditiru. Mungkin kita nggak bisa selamanya memakai nama Muhammadiyah, IMM, Ortom, dan lain-lain untuk berdakwah. Dakwah yang bisa diterima lebih banyak orang. Tetapi kita harus menjadi punya nama sendiri begitu, punya nama sendiri, punya brand sendiri, yang secara kulit mungkin nggak kelihatan Muhammadiyah, tetapi isinya Muhammadiyah. Ya kira-kira bentuk ibtimes.id seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian ini juga jadi kegelisahan terakhir, kenapa yang tadi-tadi itu terjadi, salah satunya karena orang Muhammadiyah itu terlalu moralis. Orang Muhammadiyah terlalu moralis. Moralis di dunia nyata itu sangat baik. Moralis di dunia nyata itu justru bisa menjadi pemersatu. Tetapi kalau di dunia maya kita harus ada nakal-nakalnya. Kita harus bukan cuma banyak bekerja, tetapi juga harus banyak bicara. Kita harus berani bertentangan. Kita harus menyampaikan yang memang apa adanya begitu. Jadi misal sesuatu itu buruk, ya kita sampaikan bahwa itu buruk. Jangan bilang bahwa itu kurang baik. Jangan bilang bahwa itu tidak sepantasnya gitu. Kalau yang bilang itu tokoh-tokoh yang mewakili lembaga Muhammadiyah, misalnya ketua umum dan sekretaris umum, ya itu pantas-pantas aja. Tetapi kita kader-kadernya nggak bisa kayak gitu. Kita harus kalau misal ada postingan dari Muhammadiyah di akun resminya gitu, di Instagram, di Twitter, kita harus berani untuk meretweet minimal. Selemah-lemahnya iman itu retweet. Atau kita harus bisa berani untuk berkomentar, untuk mendukung. Atau sebaliknya, kalau ada hal yang buruk, yang menjatuhkan Muhammadiyah, atau menyudutkan Islam, atau membawa nilai-nilai Islam yang penuh kekerasan, justru kita harus bisa mengcounter itu. Kita harus berani gitu. Jangan cuci tangan terus kemudian menganggap diri kita suci karena itu nggak mau tahu tentang urusan-urusan di dunia medsos begitu. Jangan seperti itu. Justru kita harus berkomentar gitu. Karena kalau nggak seperti itu akan terjadi yang namanya silent majority. Silent majority ini orang yang sebenarnya mayoritas punya pandangan yang bagus. Kalau di konteksnya bahasan ini punya pandangan yang moderat, tetapi nggak ngomong gitu. Karena nggak ngomong, karena akunnya nggak besar, karena followersnya nggak banyak, maka dianggap tidak ada gitu. Seolah-olah nggak ada kontribusinya, padahal ada kontribusinya. Kenapa terjadi diabaikan? Karena diam begitu. Maka ini, jadi kita jangan terlalu moralis. Ayolah untuk aktif di media sosial. Kemudian juga untuk untuk berkomentar. Kalau misal ada yang bagus kita dukung, kalau ada yang kurang baik coba untuk kita counter gitu. Jangan khawatir yang semacam itu begitu. Jadi apalagi di dunia medsos kan kita nggak saling kenal. Kalau sama orang lain yang berpandangan ekstrim gitu atau cukup kaku ditanggapi aja nggak apa-apa begitu. Kita kan kalau misal di dunia nyata nggak enakan karena malu begitu. Kalau di media sosial kan orang nggak melihat muka kita.
orang nggak bakal mendoxing kita atau menjatuhkan karakter kita, kecuali kalau orangnya punya kuasa kayak pemerintah begitu. Kalau kita sudah berseberangan dengan pemerintah memang perlu hati-hati. Tetapi kalau dalam isu-isu yang umum, isu keislaman gitu, justru kita harus lebih berisik. Karena kalau nggak berisik, nanti yang menguasai isu narasinya atau yang lebih berisik itu orang-orang yang justru tidak moderat, yang justru nilainya berbeda dengan Muhammadiyah dan tidak jadi Islam rahmatan lil alamin. Nah, kita yang mengklaim diri sebagai Islam rahmatan lil alamin harus lebih berisik, harus mau kelihatan nakal sedikit kayak gitu dan jangan cuma diem aja. Ini yang masih sangat kurang. Tadi sempat dimention disebutkan oleh Bang Zulmi bahwa lagi ada voting di Lazismu dan Muhammadiyah cukup rendah posisinya. Hanya 300 dibandingkan dengan yang lain ada yang 1000 lebih. Padahal yang secara lembaga yang besar sumbangannya, yang banyak sumbangannya, yang dapat penghargaan baru-baru ini itu Lazismu. Nah, itu jadi pertanyaan. Di manakah Muhammadiyah di era digital ini? Apakah Muhammadiyah di era digital ini benar-benar tenggelam? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa peran kita? Apakah kita sudah cukup melakukan sesuatu? Nah, ini yang aku coba sedikit kupas biar sedikit lebih jelas. Nanti mungkin bakal lebih banyak dikupas di sesi diskusinya. Pertama, aku mau menyampaikan dulu teman-teman semua bahwa kita sudah di depan mata teknologi 5G. Sudah ada tiga provider yang diizinkan untuk mengoperasikan 5G di tahun 2021. Tahun 2022 dan seterusnya mungkin bakal booming HP yang 5G. Jadi HP teman-teman yang 4G sekarang siap-siap. Apalagi yang mungkin HP-nya belum siap 4G. Kayak gitu. Di tahun 2020 di luar negeri dan 2021 di Indonesia akan akan sangat terasa sekali 5G ini. Nah, 5G ini sangat dahsyat sekali teman-teman. 5G ini kalau dibandingkan yang sekarang begitu, itu peningkatannya cukup signifikan. Kalau teman-teman cukup memperhatikan dunia media sosial, mungkin ketika ada perubahan dari 3G ke 4G, itu kita bisa melihat lebih banyak video di Instagram. Kita bisa melihat lebih banyak video di Instagram, terus kemudian kuota kita jadi gampang habis gitu. Tapi di sisi lain kuota juga lebih murah harganya daripada dulu zaman 3G. Terus kemudian kita juga masuk ke era TikTok, masuk ke era video, masuk ke era story. Kenapa ke era story? Karena makin banyak kuota internetnya dan makin banyak orang-orang mengkonsumsi video, juga kecepatan internet lebih cepat gitu. Nah, itu masuk ke sana, ke TikTok, kemudian ke story begitu. Juga bahkan sekarang Twitter yang terkenal dengan idealismenya dengan teks begitu, itu tetap aja masuk ke story begitu. Nah, kemudian kalau masuk ke 5G gimana? Nanti bisa jadi di media-media sosial kita gambar-gambarnya itu bakal lebih HD, lebih high definition atau kualitas tinggi kayak gitu. Seperti itu, mungkin nanti ada media sosial baru, video bakal makin banyak begitu. Dan kita nggak tahu kita siap atau enggak. Ini di era 5G yang dimulai di Indonesia kira-kira tahun depan. Nah, kemudian 5G ini dahsyatnya lagi teman-teman, 5G ini bisa dilakukan untuk mengoperasikan sesuatu dengan lancar dari jarak jauh. Di Cina sudah pernah dilakukan uji coba 5G dari jarak sekitar 200 kilo, itu ada dokter mengoperasi pasien dan berhasil. Dalam arti 5G ini membuat internetnya lebih cepat, terus kemudian dalam kecepatan yang luar biasa, dan semuanya jadi bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan enak saja gitu. Jadi misal nih pandemi COVID terjadi di tahun 2025, ini permisalan ya teman-teman. Misal pandemi COVID terjadi di tahun 2025 ketika teknologi 5G sudah ada, sudah eksis dan sudah cukup membumi. Nah, pada
keadaan seperti itu, mungkin perawat-perawatnya nggak perlu perawat yang seperti sekarang, kemudian kerja sampai kelelahan. Tetapi perawatnya mengoperasikan robot dari rumah untuk kemudian memberikan ke pasien makanan, obat, kemudian bisa juga menyuntik dan lain sebagainya begitu, untuk mengurangi penularan kepada perawat dan juga mengurangi jam kerja yang berlebihan kepada para perawat seperti itu. Itu bisa dilakukan banget di era 5G. Terus kemudian nanti juga kalau kita mau Zoom conference seperti ini itu bakal bisa lebih lancar. Kalau diperhatikan sekarang nih masih ada selisih antara gambar aku dengan suara yang keluar begitu. Gambar atau gerakan mulut dengan suara yang keluar. Nanti di era 5G yang seperti itu bakal sangat minim sekali begitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana jadinya. Apalagi teman-teman yang di Jakarta, ini kan kebanyakan dari Jakarta itu bakal paling cepat merasakan 5G ini. Dan yang paling dekat dengan kita ini Internet of Things. Ini yang sekarang sudah ada dan akan makin masif di dunia dengan 5G. Internet of Things ini apa? Contohnya ada menghidupkan lampu hanya dengan suara, menghidupkan lampu dengan Google Home, itu sudah dilakukan sekarang. Menghidupkan mengatur security atau mengatur keamanan di rumah, mengatur CCTV dari jarak jauh dan sebagainya, itu yang akan sangat mungkin dilakukan oleh kita di dunia 5G. Nah, tetapi konteksnya kembali lagi yang tadi, kita bakal hujan video, terus kemudian kebutuhan teknologi makin tinggi, big data makin krusial gitu di era 5G ini. Lalu apa yang kita lakukan dan konteksnya di Muhammadiyah, apa yang Muhammadiyah bisa lakukan? Apalagi dalam keadaan yang tadi sebenarnya Muhammadiyah masih dalam keadaan yang buruk. Atau aku beri nama Muhammadiyah dalam keadaan gawat dalam hal digitalisasi. Aku sebutkan di mana-mana, ini mungkin ada Mas Andri dari IPM DKI yang memantau, ini juga sudah aku sebutkan beberapa kali Mas Andri ikut. Aku sebutkan bahwa Muhammadiyah ini keadaannya asfalasafilin. Keadaannya gawat. Keadaannya tadi memalukan sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia dan sebagai organisasi terkaya di dunia. Ini memalukan sekali gitu. Muhammadiyah juga punya lebih dari 1 juta meter persegi tanah begitu. Ada berita yang muncul tadi atau kemarin, itu bisa dicari, sepertinya cukup viral. Itu tetapi di dunia digital Muhammadiyah dalam keadaan gawat. Muhammadiyah dalam keadaan asfalasafilin. Apa sih asfalasafilin itu? Jadi asfalasafilin itu bagian bawah dari yang terbawah. Aku ambil permisalan ini dari Quran surat Asfal itu aspal. Kalau kita bisa umpamakan dengan aspal. Aspal itu kalau misal penyulingan minyak bumi begitu, ada beberapa tingkatan. Tingkatan paling atas itu LPG, liquefied petroleum gas. Oh, mungkin teman-teman yang di FT lebih paham ya. Terus kemudian bawahnya misal ada bagian bawahnya ada aftur, terus kemudian bensin dan seterusnya. Nah, bagian paling bawahnya itu aspal. Asfalasafilin itu bagian terbawah dari yang paling bawah, bagian terbawah dari yang aspal ini. Udah bawah, paling bawah pula. Kalau kita umpamakan roti lapis itu bagian terbawah dari lapisan yang paling bawah. Kalau kita umpamakan neraka yang paling bawah itu neraka jahanam. Nah, asfalasafilin itu bagian paling bawah dari neraka jahanam atau keraknya neraka jahanam. Itu kira-kira kayak gitu. Bagian Muhammadiyah itu terpuruk banget begitu. Di dunia nyata bagus, punya kontribusi besar, tetapi realitanya di dunia maya Muhammadiyah sangat terpuruk begitu. Ketinggalan jauh di medsos, tolak ukurnya baik tokoh-tokoh, akun-akun resminya kurang bagus begitu, kurang memberikan pengaruh. Terus kemudian kalau misal aku kasih contoh, Pak Haidar dan Pak Mukti itu baru beberapa bulan belakangan. Kalau Pak Mukti malah baru 1 atau 2 bulan belakangan, tweet-tweetnya itu bisa jadi sumber berita. Jadi sekarang itu medsos jadi sumber berita teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat banyak berita yang menyadur tokoh-tokoh, itu mengambil ungkapan-ungkapannya dari medsos, mengambil kutipan-kutipannya itu dari medsos. Sedangkan kalau di Muhammadiyah,
Pak Mukti sebagai Sekum itu baru sekitar sebulan belakangan gitu. Followersnya pun belum lama ini menembus 10.000 begitu. Apalagi kader-kadernya. Padahal sebenarnya potensial sekali di era sekarang medsos itu untuk mempromosikan diri, mempromosikan Muhammadiyah secara nggak langsung, dan lain sebagainya. Nah, Muhammadiyah dengan demikian kalah di segala lini secara kualitas, jumlah followersnya maupun kuantitas, jumlah media-medianya. Terutama media yang bisa bermain di era di dunia-dunia yang terbuka, Islam secara umum atau masyarakat secara umum, nggak hanya di warga Muhammadiyah saja. Kalau di warga Muhammadiyah aku rasa sudah cukup atau malah sangat kuat ya teman-teman semua. Tetapi kalau di dunia secara lebih luas itu masih sangat kurang sekali. Nah, ini semoga jadi keresahan kita semua. Kemudian yang perlu jadi semangat kita di era disrupsi semua bisa berubah. Disrupsi itu era-era perubahan yang mengacak-acak, perubahan yang mencengangkan, yang terjadi secara cepat dan mengejutkan begitu. Cepatnya mungkin nggak cepat banget, nggak dalam satu hari berubah jebret gitu. Tetapi aku mengambil permisalan biasanya kayak di tahun 2000-an. Mungkin teman-teman di sini sudah lahir di tahun 2000-an, menghabiskan masa kecilnya. Dulu kita tahu bahwa HP itu yang terkenal cuma satu, Nokia. Kalau beli HP ya Nokia begitu. Tetapi setelah kemunculan smartphone, apalagi iPhone yang memberikan revolusi di tahun 2010, itu kemudian Nokia yang begitu dikdaya hanya dalam hitungan tahun, terus kemudian runtuh. Sampai sekarang eksistensinya nggak bisa kembali lagi. Dulu kalau kita mau pakai email itu semua pakai Yahoo, sekarang pindah ke Google. Dulu search engine juga bukan Google, tetapi bisa berganti, asal kita mau membaca peluang. Juga contoh lagi adaptasi dari disrupsi adalah mungkin sekitar 5-10 tahun lalu kita masih sangat jarang share location. Sekarang kalau mau tahu tempat kita harus share log gitu. Nggak bisa lagi kita pakai arah-arahan. Hanya beberapa orang yang bisa pakai arah-arahan dan lebih enak pakai share location seperti itu. Itu untuk menggambarkan era disrupsi. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita mau untuk berubah? Berubah itu selalu diawali dengan perasaan bahwa kita tuh minoritas. Kita tuh harus berkembang. Kita tuh harus menyadari bahwa kita belum tahu apa-apa, makanya kita harus belajar banyak. Kalau kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Kita harus selalu merasa lapar dan merasa bodoh. Karenanya kita belajar, lalu kita berubah. Nah, kita bisa mulai usahanya dari memenangkan narasi. Tadi sudah aku singgung, gimana caranya kalau ada narasi-narasi positif dari akun-akun resmi, itu diikuti, terus kemudian didukung begitu, dikomentari, di quote tweetnya kalau di Twitter, terus kemudian kalau ada narasi-narasi yang berlawanan, coba kita jelaskan, coba kita lawan begitu. Dan mengangkat narasi-narasi khas kita, Islam berkemajuan misalnya. Orang-orang nggak banyak paham kalau yang bukan orang Muhammadiyah tentang Islam berkemajuan itu. Nah, itu coba bisa kita angkat. Prestasi-prestasinya Muhammadiyah, prestasi-prestasinya IMM, sepak terjangnya IMM, kader-kadernya, dan Muhammadiyah itu sendiri. Itu perlu kita angkat, perlu kita menangkan narasi-narasi semacam itu. Nah, kemudian nilai apa yang mau kita perkenalkan kalau kita bangun? Ini tadi sudah aku jelaskan, Muhammadiyah itu Islam berkemajuan, Islam berkemajuan itu Islam yang pro peradaban, Muhammadiyah itu identik dengan pendidikan, punya 170 kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Terus kemudian secara ekonomi apa saja yang dibangun dalam pandemi ini, menanggulangi COVID-19 dengan sangat-sangat optimal, sangat totalitas begitu, dan lain sebagainya. Ini Muhammadiyah. Terus kemudian Muhammadiyah yang pro toleransi, nggak hanya di kata-kata, tetapi juga benar-benar diterapkan, dan banyak hal lagi. Kalau di IMM secara spesifik kan bisa mengangkat pendidikan, lingkungan, kesehatan mental, bisa mengangkat isu-isu perguruan tinggi, bisa mengangkat isu-isu pendidikan secara umum, bisa mengangkat isu politik juga kalau di IMM begitu. Nah, itu yang coba kita angkat, coba kita bangun, dan coba diramaikan. Jangan hanya
di dunia nyata aja, tetapi di dunia maya perlu kita kembangkan baik-baik. Perlu kita angkat terus, perlu kita ramaikan bareng-bareng, perlu kita apa ya? Perlu kita berikan kepada masyarakat yang lebih luas, dalam arti kita harus mengincar lebih banyak followers, lebih banyak komentar, lebih banyak interaksi dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri, kami di ibtimes.id sedang membangun jaringan. Ada Milenialis, Pucuk Merah, Tanwir, Rahma, dan beberapa lainnya cukup banyak. Ini sudah dimulai tahun 2020. Tahun 2021 mungkin bakal melangkah lebih jauh lagi. Pucuk Merah digerakkan oleh teman-teman IMM, Milenialis ada yang ex IPM, ada yang masih di IPM. Tanwir.id, teman-teman IMM, ada yang dari Ciputat kalau tidak salah, Ananul dan Bukhori. Itu teman-teman mungkin bisa menggerakkan yang semacam itu begitu. Nah, itu apa namanya, contoh-contoh dari Times, dan ini digerakkan oleh kader-kader, geraknya di luar struktur. Kenapa di luar struktur? Karena kami memandang ini apa ya, konstruksi sekaligus kritik bagi teman-teman pimpinan yang di ortom-ortom itu kurang welcome dengan perkembangan-perkembangan zaman yang sangat dinamis sekali. Contohnya kita di IB Times, di Milenialis, di Pucuk Merah, di Tanwir, di Rahma, itu bergerak dengan isu yang berubah setiap hari. Dengan isu yang apa, hari ini A, besok bisa B, besoknya lagi bisa C. Nah, yang semacam itu nggak panjang. Contohnya kalau misal kita di IPM atau di IMM, kita mau menyelenggarakan DAD, harus konsultasi dengan pihak instruktur, harus konsultasi dengan pihak di atasnya, harus merumuskan ABCD, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh asal pukul, dasarnya harus kuat begitu. Nah, kalau di dunia medsos kayak gitu, kita udah keburu ditinggal lari gitu. Hari itu butuh waktu 2 minggu dan isu yang mau kita tanggapi sudah terlanjur dingin, sudah terlanjur lewat, dan kita sudah nggak bisa stick with the stream gitu. Jadi kita perlu apa namanya, perlu wadah-wadah yang lebih cepat. Syukur-syukur struktur kita bisa berevolusi untuk menanggapi yang semacam itu lebih cepat lagi gitu. Nggak bisa kita bergerak dengan apa namanya, kelamaan revisi, kelamaan nanya, kelamaan nunggu ACC dan lain sebagainya. Nah, begitu. Terus kemudian, jadi karena itu struktur organisasi teman-teman IMM ini jangan mau kalah. Coba gimana caranya bisa membuat hal-hal yang dinamis seperti ini, tetapi di struktur. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kembali lagi ke awal, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang kuat di strukturnya. Jadi kalau mau membangun jaring-jaring influencer, bukan dari jaring-jaring kultural. Kalau di NU kan kultural saja. Kalau di Muhammadiyah, kalau mau membangun jaring-jaring influencer, sebenarnya itu kembali ke strukturnya. Jadi gimana caranya mengubah jaring-jaring struktur menjadi jaring-jaring influencer, menjadi jaring-jaring narasi. Jadi kalau kembali ke yang tadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, intinya apakah kita mau untuk berubah? Itu. Seperti itu. Dan mungkin kalau ada pencapaian dalam digitalisasi, ada sedikit. Pertama, pendataan cabang ranting oleh LPCR ini sudah dimulai secara digital, tetapi prosesnya juga butuh waktu lama. Juga ada My IPM sama seperti itu. Ini di IPM digitalisasi, tetapi masih butuh waktu lama untuk waktunya. Terus kemudian juga apa gitu, ini belum melangkah ke hal yang lebih jauh. Misalnya gimana caranya membuat KTA secara online, atau gimana caranya perizinan itu diurus online, selesai dalam 1 hari. Atau misalnya gimana caranya mengundang pemateri itu dengan cara online tanpa perlu izin struktur di atasnya misalnya, dan lain sebagainya. Atau apalagi yang kita butuhkan, persuratan antar komisariat atau kemudian antar cabang, antar DPD, itu gimana caranya biar bisa lebih cepat, kemudian menggunakan media-media
digital seperti ini. Terus kemudian nanti gimana caranya uh, pimpinan atau anggota itu diperhatikan juga dengan platform seperti ini, platform yang semacam ini. Diperhatikan misalnya nih, kalau misal ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun. Kalau misal pernikahan diucapkan selamat atas pernikahannya. Kalau misal wisuda diucapkan selamat wisuda. Kalau misal ada ada mendapatkan jabatan tertentu di Muscap atau Muskom atau di Musda, diucapkan lewat sistem online-nya gitu. Belum sampai yang seperti itu gitu. Atau misal mau pesan atribut bisa langsung di satu aplikasi, aplikasinya menjadi istilahnya marketplace bagi usaha-usaha kecil yang ada di tubuh organisasi. Itu kalau misal dimanfaatkan itu luar biasa sekali begitu. Semacam itu, tetapi baru ada 2 yang cukup bagus sampai tahun 2020 ini. Mungkin nanti kalau misal sudah ada di IMM bisa dikoreksi karena saya juga enggak terlalu memantau kalau misal ada di IMM atau ortom lain selain IPM atau selain lembaga lain atau majelis lain selain LPCR ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini aku ambilkan berdasarkan salah satu tulisan tadi oleh Pak Agus Samsudin. Pertama, kita perlu membangun pusat digitalisasi Muhammadiyah. Kalau di Ortom ya pusat digitalisasi Ortom, pusat digitalisasi IMM. Nah, kalau di IPM sudah ada lembaga media PP IPM, itu walaupun pelan-pelan membangun dari tahun 2016, aku dulu pernah ada di dalamnya, itu membangun jaringan dan sekarang sudah cukup baik. Buahnya apa? Kalau misal mau ngangkat trending topik, biasanya IPM berhasil begitu. Itu yang belum tentu bisa dilakukan oleh ortom-ortom lain. Baru Muhammadiyah dan IPM yang secara rutin, secara umum berhasil untuk ngangkat trending topik di Twitter. Terus pusat digitalisasi Muhammadiyah sekarang ada PSDM juga. Sebenarnya ini sudah ada PSDM, komando untuk mengembangkan urusan digital Muhammadiyah di tubuh Muhammadiyah begitu. Itu yang untuk menjadi leadernya istilahnya, untuk menjadi pemimpinnya, untuk memimpin narasi Muhammadiyah di dunia digital. Tetapi karena hanya pemimpin maka perlu juga di bawah yang mengikuti gitu. Kalau kita di dunia digital jangan kayak di dunia nyata, kita kebanyakan diskusi untuk memutuskan sesuatu, berdialektika sampai begadang, sampai panjang lebar berjam-jam begitu. Nah, kalau di dunia digital kita nggak bisa, kita harus ngikuti di atas aja. Apa yang baik sudah dimusyawarahkan, kalau kita punya perbedaan sedikit ya menyebarkan begitu. Jangan menghabiskan waktu untuk memutuskan bahwa ini penting apa enggak, gimana caranya dilakukan. Kita dukung aja, asal teman kita bantu begitu. Prinsip yang seperti itu perlu dilakukan di dunia maya. Maka ketika sudah ada leadernya, juga perlu ada teman-teman kita di bawah, istilahnya sebagai micro influencer atau sebagai buzzer gitu. Jadi mengikuti saja dari yang di atas gitu. Dan pastinya juga follow akun-akun resmi kita, akun-akun Muhammadiyah dan juga akun-akun tokoh-tokoh kita. Kemudian juga Majelis Ortom perlu punya program khusus unggulan digitalisasi. Seperti yang tadi, kalau di LPCR ada pendataan cabang ranting ini. Kalau di IPM ada My IPM. Walaupun masih perlu pengembangan lebih banyak lagi begitu. Nah, itu perlu punya program khusus untuk digitalisasi. Gimana caranya digitalisasi ini bisa tercapai segera, nggak perlu banyak diskusi yang melelahkan dan belum tentu produktif begitu. Itu gimana caranya gitu. Dan yang terakhir, dukungan dana. Yang kita ini yang paling paling aku sebagai pegiat media sebenarnya paling sebel dengan yang semacam ini. Menganggap bahwa urusan digital itu butuh dana yang jauh lebih sedikit atau bahkan gratis. Misal di Instagram kita sebenarnya sangat di Instagram kita sebenarnya sangat terbuka atau sangat mungkin mengiklankan sesuatu begitu. Sangat mungkin mengiklankan sesuatu, terus kemudian dari desainernya kita butuh dana untuk desain, kemudian dari videografernya kita juga butuh dana sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak bisa lagi media ini dianggap sebagai dunia yang gratisan gitu. Kita harus garap sama seriusnya dengan
acara. Begitu pula contoh lainnya, misal kalau misal ada acara online, bukan berarti kita persiapannya 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya, nanti kita kebingungan begitu. Tetapi persiapkan seperti agenda offline-nya begitu. Misal kita mau bikin muskom online. Kalau muskom online, kalau muskom offline itu kita butuh persiapan 1 bulan misalnya. Maka persiapan minimal 3 pekan begitu. Jadi itu kita harus mendukung secara materi maupun mendukung dalam perencanaan itu juga sama baiknya. Begitu kira-kira. Jadi dukungan dana bisa kita proyeksikan nggak hanya ke dunia nyatanya saja, tetapi juga dunia maya. Begitu. Nah, keterlibatan kader-kader muda gimana? Kita pertama nggak bisa lagi berharap ke kader-kader senior. Sudah beberapa kali dicoba sejak tahun 2015-an mungkin untuk membuat kopdar warganet Muhammadiyah, tapi mengundang orang-orang yang rata-rata umurnya di atas 30 atau 40 tahun. Bapak-bapak PWM, MPI se-Indonesia, dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Nggak bergerak gitu, nggak mengikuti zamannya, nggak bisa eksis di dunia maya, nggak ada karyanya di dunia maya, nggak jadi konten kreator begitu. Bukan jadi desainer konten kreator dan penguasa media sosial, tetapi pada akhirnya hanya berujung jadi desainer Canva, dan itu juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi kita ya bisa berharapnya ke kader-kader muda yang medsos itu jadi dunia kita, menjadi digital native, bukan digital migran atau apa istilahnya, pendatang digital begitu. Kita menjadi warga digital yang asli, warga pribumi di dunia digital, bukan jadi warga pendatang di dunia digital. Maka IMM sangat mungkin jadi penggerak. Apa saja yang bisa dilakukan? Jadi penulis di media-media online. Tadi yang sudah disebutkan, ada IB Times, Milenialis, Pucuk Merah. Syukur-syukur bisa ke yang lintas organisasi, kayak di NU ada yang di Islami, ada yang di Alif. Syukur-syukur bisa ke media nasional, ada Kumparan, ada Detik, ada Republika, seperti itu. Nah, juga aktif menggembirakan dakwah Muhammadiyah dengan mengusung nama Muhammadiyah langsung, ataupun nggak mengusung nama Muhammadiyah langsung, yang jelas mengikuti arus, follow the stream, mengikuti yang lagi viral apa, diangkat begitu. Bisa di Facebook, Instagram, dan pastinya TikTok juga bisa banget. Karena kalau nggak kita yang ngisi, ya yang ngisi orang-orang yang joget-joget gitu. Sama kayak OnlyFans gitu. Kalau teman-teman tahu OnlyFans, itu dipakai sebenarnya dipakai untuk idol mempromosikan barang-barang atau hal-hal yang premium di akunnya, tetapi karena nggak banyak idol yang memakai, jadi banyaknya dipakai untuk pornografi, malah untuk jual konten-konten eksklusif pornografi. Juga di YouTube yang sudah aku sebutkan tadi, di YouTube untuk untuk dakwah, untuk video-video yang bagus-bagus, yang viral, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menjadi skoci-skoci bagi kapal besar Muhammadiyah. Kita nggak mesti bawa nama Muhammadiyah, tetapi dakwah kita dakwah Muhammadiyah. Dan kita harus berbasis pada angka. Jadi jangan cuma mengembangkan itu, kita gembar-gemborkan bagus di laporannya, tetapi nyatanya angkanya mana gitu. Jadi kita harus membuktikan dengan angka. Angka apa? Angka post, angka followers, angka subscribers begitu. Jadi itu yang perlu kita kembangkan lebih jauh lagi. Bakat-bakat di Muhammadiyah itu banyak. Kader-kader Muhammadiyah yang bisa desain, bisa video, bisa hand lettering, bisa animasi kreator, yang bisa viral, itu nggak banyak begitu. Itu yang perlu kita cari tahu caranya, perlu kita usahakan bersama-sama, perlu kita gerakkan dengan berbagai cara, perlu kita tembus perlu kita tembus batas-batas yang selama ini kita anggap ada, perlu kita tembus stigma yang menganggap bahwa nggak usah banyak bicara, banyak bekerja aja, itu perlu kita tembus. Kita juga perlu banyak bicara dan banyak bekerja.
Terakhir kita perlu hapus sektoral dan perbanyak kolaborasi. Ini yang juga aku sorot teman-teman semua. Kita kadang-kadang merasa nggak hanya kita ya, tetapi banyak pihak merasa kalau misal orang ini yang mengangkat karena dia beda organisasi sama aku, maka aku nggak mau dukung. Tokoh ini yang mengangkat karena tokoh ini berbeda denganku, pendapatnya sedikit berbeda dengan aku, maka aku nggak mau mendukung. Padahal nggak bisa seperti itu. Justru kalau ada persamaan sesedikit mungkin. Kalau misal teman-teman sekarang terkotak-kotakan IMM, IPM, di dunia maya nggak bisa. Kita perlu saling dukung begitu. Antar Ortom dengan Muhammadiyahnya, itu kita perlu saling dukung. Seperti itu, justru kita perlu memperbanyak kolaborasi. Kolaborasi itu penting sekali. Kalau di zaman dulu ada sesuatu yang viral, cara menandinginya adalah dengan cara membuat sesuatu viral yang lain. Tetapi kalau sekarang, kalau ada sesuatu yang viral, panggil orang yang membuat viral itu, ajak collab, maka kita akan ikutan viral dan akan mendapatkan buahnya. Kita akan mendapatkan keuntungannya. Kira-kira seperti itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu lama. Semoga bisa tanya jawab atau di moderator.